Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah dari Pendidikan Geografi Angkatan 2018 Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang desa. Desa. Apa itu desa? Desa itu indah, tenang, damai, dan sejuk. Desa juga identik dengan kesederhanaan. Desa itu identik dengan kekurangan dan kemiskinan. Desa, istilah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Desa atau sama dengan desi, dari bahasa Sanskerta, tanah kelahiran atau tumpah darah. Pengertian desa menurut Bintarto, desa atau kota merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Volhelandis terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk maksud statistik, pedesaan adalah daerah dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang. Dan yang kedua, sedangkan untuk maksud kajian fisiologi sosial, desa adalah daerah di mana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi. Definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Pasal 1. Suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan NKRI. Unsur-unsur desa. Berdasarkan pengertian, desa memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, daerah atau wilayah. Hal ini mencakup lokasi atau letak batas wilayah, luas, jenis tanah, keadaan lahan, dan pola pemanfaatan. Yang kedua, penduduk. Hal ini mencakup jumlah tingkat kelahiran, tingkat kematian, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian penduduk. Yang ketiga, tata kehidupan. Hal ini mencakup pola dan ikatan pergaulan, adat istiadat, dan norma yang berlaku. Fungsi desa. Adapun fungsi desa yaitu: yang pertama, desa sebagai hinterland atau pemasok kebutuhan bagi kota. Yang kedua, sebagai sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan. Yang ketiga, desa sebagai mitra bagi pembangunan kota. Yang terakhir, desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah NKRI. Klasifikasi atau jenis desa berdasarkan luas wilayahnya. Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki desa, desa dibedakan menjadi 5. Yang pertama, desa terkecil. Desa dengan luas wilayah kurang dari 2 km. Yang kedua, desa kecil. Desa dengan luas wilayah antara 2 km sampai 4 km. Yang ketiga, desa sedang. Desa dengan luas wilayah antara 4 km sampai 6 km. Yang keempat, desa besar. Desa dengan luas wilayah antara 6 km sampai 8 km. Dan yang terakhir, desa terbesar. Desa dengan luas wilayah antara 8 km sampai 10 km. Berdasarkan kepadatan penduduknya, desa dibedakan menjadi 5. Yang pertama, desa terkecil. Desa dengan kepadatan penduduk kurang dari 100 jiwa per kilometer. Yang kedua, desa kecil. Desa dengan kepadatan penduduk antara 100 sampai 500 jiwa per kilometer. Yang ketiga, desa sedang.
desa dengan kepadatan penduduk antara 500 sampai 1500 jiwa per kilometer. Yang keempat, desa besar. Desa dengan kepadatan penduduk antara 1500 sampai 3000 jiwa per kilometer. Dan yang terakhir, desa terbesar. Desa dengan kepadatan penduduk antara 3000 sampai 4500 jiwa per kilometer. Berdasarkan jumlah penduduknya, desa dibedakan menjadi 5. Desa terkecil memiliki jumlah penduduk kurang dari 800 orang. Yang kedua, desa kecil memiliki jumlah penduduk antara 800 sampai 1600 orang. Yang ketiga, desa sedang memiliki jumlah penduduk antara 1600 sampai 2400 orang. Yang keempat, desa besar memiliki jumlah penduduk antara 2400 sampai 3200 orang. Yang terakhir, desa terbesar memiliki jumlah penduduk lebih dari 3200 orang. Berdasarkan potensi fisik dan non-fisik. Potensi fisik. Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa, seperti tanah, air, lahan pertanian, hewan ternak, cuaca iklim, dan lainnya. Sedangkan potensi non-fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non-fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat, dan budaya. Berdasarkan potensi desa yang dominan, desa dibedakan menjadi 8. Yang pertama, desa nelayan. Yang kedua, desa persawahan. Yang ketiga, desa perladangan. Yang keempat, desa peternakan. Yang kelima, desa kerajinan atau industri kecil. Yang keenam, perkebunan. Yang ketujuh, desa industri besar. Yang kedelapan, desa jasa dan perdagangan. Nelayan adalah sebuah desa yang berlokasi dekat dengan kawasan penangkapan ikan dengan perekonomian yang berbasis perikanan tangkap dan pemrosesan ikan. Contohnya, kampung nelayan ini berlokasi di Mebalong, Belitung. Desa persawahan adalah sebuah desa yang berlokasi dekat dengan kawasan persawahan. Contohnya, Desa Jijangkit yang berlokasi di Kabupaten Baritukwala, Kalimantan Selatan. Desa perladangan adalah sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah perladangan atau daerah yang dipergunakan sebagai ladang untuk penduduknya. Contohnya ada di Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Desa perkebunan adalah sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah perkebunan, bermata pencarian sebagai petani, dan di daerahnya dipergunakan sebagai ladang kebun untuk penduduknya. Contohnya Desa Pasir Datar, daerah Sukabumi. Desa peternakan adalah desa yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah peternakan atau daerah sebagian besar penduduknya beternak. Contoh desa ini ada di Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Desa kerajinan atau industri kecil adalah sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah yang sebagian besar penduduknya sebagai pengrajin atau industri kecil yang hasilnya sekedar sektor kecil. Contohnya Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Desa industri besar adalah sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah yang sebagian besar penduduknya sebagai pengrajin atau industri sedang atau besar
yang hasilnya dipasarkan pada sektor sedang dan besar. Contohnya ada di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Desa Jasa dan Perdagangan adalah sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah perdagangan dan jasa. Contohnya Desa Banyu Putih, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Berdasarkan perkembangannya, desa dibagi menjadi 4. Yang pertama, desa tradisional. Yang kedua, desa swadaya. Yang ketiga, desa swakarya. Dan yang terakhir, desa swasembada. Desa tradisional, ciri-cirinya letaknya terpencil dan terasing. Pemenuhan kebutuhan sangat bergantung pada alam. Adat istiadat masih sangat dipegang teguh. Pekerjaan bersifat homogen. Masyarakat menutup diri dari pengaruh daerah lain. Desa swadaya, ciri-cirinya administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik. Lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Tingkat pendidikan dan produktivitas masih rendah. Sebagian besar kehidupan penduduknya masih bergantung pada alam. Hasil kegiatan penduduknya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Desa swakarya, ciri-cirinya lembaga sosial desa dan pemerintahan sudah berfungsi. Administrasi desa sudah mulai berjalan. Adat istiadat sudah mulai longgar. Mata pencarian penduduk sudah mulai beragam. Sudah melakukan hubungan dengan daerah di sekitarnya. Mobilitas semakin terlihat. Desa swasembada, ciri-cirinya sarana dan prasarana sudah mulai lengkap. Pengelolaan administrasi sudah dilakukan dengan baik. Pola pikir masyarakat sudah maju dan rasional. Mata pencarian penduduk mulai bergeser dari pertanian ke bidang jasa dan perdagangan. Berdasarkan aktivitasnya atau mata pencahariannya, desa dibagi menjadi 3. Desa agraris, desa industri, dan desa nelayan. Desa agraris, yakni desa yang kebanyakan penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Desa industri, yakni desa yang kebanyakan penduduknya memiliki mata pencaharian pada sektor jasa, industri, dan perdagangan. Desa nelayan, yakni desa yang kebanyakan penduduknya mata pencaharian berada pada sektor pertambakan dan perikanan. Desa berdasarkan ikatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, desa genealogis, yakni desa yang dipersatukan dengan penduduk yang memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Yang kedua, desa teritorial, yakni desa yang dipersatukan oleh kesamaan kepentingan dan wilayah dengan batas-batas tertentu. Dan yang terakhir, desa campuran, yakni desa dipersatukan dari hubungan darah dan juga kesamaan kepentingan. Pola persebaran dan pemukiman desa. Pola persebaran desa yaitu menggerombolnya atau saling menjauhnya antara desa satu dengan desa yang lain. Faktor yang mempengaruhi persebaran desa. Yang pertama, sumber air. Pemukiman kebanyakan berdekatan dengan daerah air karena merupakan kebutuhan yang vital. Yang kedua, kesuburan tanah. Orang akan memilih tanah yang ideal untuk pertanian dan peternakan. Yang ketiga, jalan raya. Merupakan tempat yang strategis untuk pemukiman. Yang keempat, relief. Orang akan memilih tempat untuk pemukiman pada daerah yang datar.
karena mudah untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, bahan bangunan. Orang akan mendirikan rumah di daerah yang mudah mencari bahan. Bentuk atau pola pemukiman desa. Pola desa menurut Bintarto terbagi menjadi 6. Yang pertama, memanjang jalan. Susunan desa yang mengikuti jalur jalan raya dan biasanya terdapat di dataran rendah. Yang kedua, memanjang sungai. Pola desa yang terdapat di kanan kiri sungai yang airnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, pola pemukiman radial. Pola ini ada di daerah gunung api. Biasanya ada di kanan dan di kiri sungai. Yang keempat, pola desa tersebar. Pola ini ada di daerah Kapur. Antara desa satu dengan desa yang lain dihubungkan oleh jalan setapak. Desa ini ada di lembah Upala yang dekat dengan air. Yang kelima, pola desa memanjang pantai. Pola desa ini ada di Pantai Landai yang masyarakatnya mempunyai mata pencarian sebagai nelayan. Yang keenam, pola desa memanjang pantai dan sejajar rel kereta api. Pola ini ada di Pantai Landai dan masyarakatnya nelayan. Pola desa menurut Daljoni terbagi menjadi 4. Yang pertama, pola desa memanjang pantai. Bentuk ini ada di Pantai Landai. Mata pencarian penduduk nelayan, perdagangan, perkebunan kelapa. Jika ada industri, adalah industri kecil yang letaknya dekat pemukiman. Yang kedua, pola desa terpusat. Pola ini ada di daerah pegunungan. Faktor yang mendorong pola ini yaitu gotong royong. Penduduk terdiri dari satu keturunan. Perkembangan desa ke segala arah. Yang ketiga, pola desa mengelilingi fasilitas. Bentuk ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah. Memiliki banyak fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat, seperti sumber mata air, danau, waduk, area pertanian, pasar, dan lain-lain. Yang keempat, pola desa linier. Berada di dataran rendah, pemukiman sejajar jalan, perkembangan searah jalan, industri kecil berkembang sejajar jalan. Di belakang pemukiman dibuat jalan melingkar. Pola tata ruang desa. Ciri-cirinya sangat sederhana. Letak rumah dikelilingi pekarangan yang cukup luas. Jarak antara rumah yang satu dengan yang lain cukup longgar. Setiap rumah mempunyai halaman. Sawah dan ladang di luar perkampungan.